ya macam-macam. Itu yang kita lakukan sekarang di Islam itu banyak miripnya, banyak samanya. Cuman mungkin dulu sholatnya berapa rakaat, kalau subuh, siang mungkin belum ada sholatnya, maghrib ada sholatnya berapa rakaat, itu yang disempurnakan di Islam. Gitu. Semuanya disempurnakan. Ya, mungkin pada zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam dia sholatnya hanya berdiri. Pada zaman Nabi Musa ada sujud. Itu syariat yang diperuntukkan buat Bani Israel, tetapi pada akhirnya disempurnakan di dalam Quran. Entah sholat, entah zakat, entah puasa, semuanya disempurnakan. Zakat ya mungkin dulu soalnya perpuluhan namanya gitu. Yang dulunya mungkin 10%, dan di sini disempurnakan 2,5%. Itu pun kalau dia memenuhi syarat. Itu tuh yang di ini sih. Nah sekarang kalau kita, nah ini kita sebagai orang luar, anggap aja kita bukan muslim, anggap aja kita bukan Copot Kristen, ini ya, copot semua nih ya. Kita melihat nih syariat dalam Islam nih, ada sholat, ada zakat, ada puasa, haji aja kalau mampu. Cuma kalau mampu aja kan haji kan. Tapi sholat, zakat, puasa, itu kira-kira syariat itu buat manusia yang menjalankan dan buat manusia lain itu baik apa enggak? Baik sih. Baik. Bahkan ada seorang dosen bukan Islam, menceritakan tentang bagaimana syariat dalam Islam. Dia bisa bilang Nabi Muhammad itu adalah orang yang jenius gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam diskusi lintas agama yang membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya akan pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasulnya, agar kita tidak tergelincir menjadi orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan. Ayo kita simak perjalanan diskusinya bersama-sama berikut ini. Itu berarti Nabi Muhammad adalah orang jenius. Kenapa? Karena dia memikirkan selain orang yang menjalankan juga untuk masyarakat sekitarnya. Dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, itu ternyata baik buat orang yang menjalankan, juga baik buat orang banyak. Itu baik ya, kalau misalnya ini. Jenius dia. Jenius. Tapi apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kan gak cuma syariat. Ada perintah, ada petunjuk, ada larangan, ada pengingat juga, pengingat. Lu gak mikir lu jadi manusia, lu dulu apa sih? Ya cuma setetes air mani, sekarang udah gede mau sombong lu, istilahnya. Seperti itu modelnya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala nih yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ini, Maha Bijaksana, Maha Teliti, Maha Mengetahui, itu sudah menciptakan A, B, C, D, E, F, Z sampai Z misalnya. Lu gak mikir gitu. Modelnya gitu Quran, bahasa Quran tuh begitu. Yang mengingatkan gitu. Mengingatkan, mengajak kita supaya berpikir. Ini gue udah ciptain ini nih, ternyata yang dibilang menciptakan ini di sains zaman sekarang baru terbukti, dibenarkan oleh sains gitu zaman sekarang. Contoh yang tadi gunung pasak gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagai sang pencipta sudah menciptakan gunung sebagai pasak. Zaman sekarang 1500 tahun kemudian orang geologis baru ngomong gunung itu steak atau pack gitu. Pack ya. Kok bisa nyambung nih? Ya maksudnya alat dulu kan Nabi Muhammad nggak tahu. Nggak ada alat. Nggak ada alat gitu kan. Lu pernah baca nggak hadis Nabi Muhammad SAW pernah ke Selat Gibraltar Spanyol? Ada hadisnya? Pernah? Belum kayaknya. Belum kan? Terus dari mana Nabi Muhammad SAW tahu bahwa ada laut yang nggak bisa bersatu? Oh itu tahu. Iya, dari mana Nabi Muhammad SAW tahu? Dari Allah. Nah, dari mana Nabi Muhammad SAW tahu di dalam laut ada api? Dari Allah. Nggak mungkin dia nyelam. Apa dia pakai diving gitu? Nggak mungkin. Apa dia pakai alat diving? Belum ada. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW tahu kronologi perkembangan janin kalau dia nggak punya mikroskop? Sedangkan profesor zaman sekarang bisa nulis buku, Profesor Kit Elmore bikin buku, nulis buku The Developing Human. Dia bisa nulis buku itu, bukunya dipakai di seluruh perguruan tinggi jurusan embriologi karena dia pakai mikroskop. Nabi Muhammad SAW pakai apa gitu? Dia jadi muslim nggak sih kalau nggak salah? Profesor Kit Elmore gua nggak baca jadi muslim atau enggak. Yang jadi muslim tuh apa ya? Yang Profesor Maurice Bucaille. Yang dia 2 tahun belajar muslim? Ya, Profesor Maurice Bucaille Oke. dari Prancis yang meneliti mumi. Mumi. Ya yang itu mumi pas itu bekas nyebur pernah Ya, nyebur ke mati laut. di laut. Ada kandungan garamnya. Profesor banyak yang masuk Islam selain Profesor Maurice Bucaille, ada Profesor Aif siapa gitu yang meneliti di dalam gunung ada sungai, di dalam laut ada sungai. Itu masuk Islam. Ada lagi Profesor Thailand, namanya susah disebutin lah. Dia bikin seminar. Dia ngomong sama dokter-dokter kulit nih depan dia, bahwa di bawah lapisan kulit kita, lapisan yang ketiga itulah ada reseptor. Reseptor tahu kan? Buat merasa ya? Nah, buat merasakan sakit. Jadi kalau kita tergores, kena lapisan ketiga, baru kita ngerasain sakit. Oh,
Tapi kalau baru kulit ari mah nggak sakit, lapisan pertama nggak sakit, lapisan kedua nggak sakit, lapisan ketiga kena baru kita ngerasain sakit. Tapi kalau udah melebihi lapisan ketiga itu, contoh luka bakar, luka parah, orang itu malah nggak ngerasain sakit. Ketika ada yang ngasih tahu di Quran ada orang di neraka itu nanti dibakar, setelah kulit angus, kulitnya ditumbuhin lagi, Waduh. Biar berasa terus ya. dibakar lagi, biar ngerasain sakit. Profesor Thailand itu langsung masuk Islam. Ada lagi Profesor Capat Jeffrey Lang, ahli matematika, juga begitu. Keajaiban angka di dalam Quran, masuk Islam. Tapi kalau mama saya benci sama beliau kan. Itu dia mah nggak ada mujizatnya, apalah dia nggak ada super powernya katanya. Oke, berarti kan dia awam, tidak pernah baca. Nabi Musa alaihissalam, mujizatnya apa sih? Bola laut. Gede kan, mujizatnya hebat dong. Siapa yang bisa menyangkal Nabi Musa alaihissalam bisa membelah laut? Diberi mujizat. Nabi Muhammad SAW diberi mujizat lebih hebat daripada Nabi Musa alaihissalam. Selain membelah bulan, dikasih Quran. Quran itulah mujizat terbesar. Belah bulan. Belah bulan. Jadi dia ngebelahnya gimana kok? Dia cuma berdoa aja. Bukan bulan itu dipegang diginin, bukan. Nggak maksudnya kayak kirain diginin apa gimana? Dia cuma berdoa aja. Nah sekarang Nabi Musa alaihissalam sebelum ngetokin Berdoa. tongkatnya, berdoa. Yesus sebelum membangkitkan Lazarus berdoa nggak? Iya Berdoa juga. Sujud kan dia. Nggak ada tulisan sujud, tapi Dia berdoa. Kalau di film dia begini. Jadi film mah itu mah kontekstualisasi lah gitu. Oh iya sih. Nabi Muhammad SAW juga berdoa doang. Bulannya terbelah dan menyatu lagi. Dan yang lihat bukan orang yang sedang di sebelahnya Nabi Muhammad SAW, orang yang sedang jalan ratusan kilometer dari jarak beliau melihat juga bulan itu terbelah. Bahkan di India ada raja melihat bulan terbelah. Raja itu sampai datang ke Arab Saudi. Karena mendengar, Bang. Melihat, bukan mendengar. Melihat, Dia ngapain ke Arab gitu? pengen nemuin nabinya, pengen menemui Nabi Muhammad SAW. Yang katanya ngebelah-belah. Iya, sampai akhirnya dia masuk Islam. Ketika pulang belum sampai India dia udah mati di jalan. Ada masjidnya dibangun. Sampai begitu. Tapi bulannya, berarti kalau nyatu lagi ini udah ada satu yang lagi ya? Iya, jadi sudah terbelah satu lagi. Ternyata NASA juga punya, gue sih nggak bilang yang ada foto ada bulan ada retakan lah ya. Tapi NASA juga ada jurnalnya mengatakan bahwa salah satu bulan di planet apa gue lupa, Saturnus atau apa, itu ada yang pernah terbelah dan menyatu lagi. Tapi bukan bulan kita ya? Bukan bulan bumi, bulan di planet lain. Tapi di Quran bukan nggak disebutin bulan bumi gitu nggak? Ya yang namanya bulan kalau bicara pada zaman Nabi Muhammad SAW ya pasti bulan bumi lah. Bulan bumi. Tapi kalau apa namanya istilahnya pengetahuan sekarang ini kan mungkin belum bisa membuktikan ya, karena manusia ke bulan berapa kali sih? Cuma sekali doang udah kan. Dan itu pun dianggap itu fake gitu atau Fake. hoax gitu kan, ada teori lah begitu lah. Mungkin suatu saat ketika manusia bisa meneliti bulan secara apa namanya secara menyeluruh atau gimana, siapa tahu nanti bisa dibuktikan bahwa bulan itu pernah terbelah gitu. Ya, walau-walam ya, namanya ilmu pengetahuan kan belum bisa membuktikan semua kebenaran Quran. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 100 tahun lagi, mungkin 10.000 tahun lagi, walau-walam. Tentang Isra Mi'raj juga kan ilmu pengetahuan belum bisa membuktikan. Sekarang paling banter apa sih? Paling kuantum mekanik gitu lah. Ya. Paling banter juga ada orang bikin kereta tapi lewat lorongnya medan magnet. Ratusan kilometer set nyampe gitu. Bisa begitu. Sekarang lagi dikembangin gitu. Begitu. Jadi kereta cepat yang bus itu mah kalah jauh. Bisa berapa ribu kilometer per jam itu? Nah, nggak tahu walau-walam. Jadi orang bisa pindah tempat segitu cepatnya. Magnet ya? Magnet namanya. Jadi langsung langsung. Iya. Begitu magnet itu dinyalain udah bet atau pindah sono. Itu orang dalamnya gimana? Tahu makanya. belum dibuka buat umum gitu. Mungkin masih diuji coba mungkin. Kalau kan pakai mannequin biasa tuh ya. Kalau meninggal semua nggak jadi gitu. Nggak pasti ada uji coba makhluk hidup pastilah. Mau hidup beneran. Iyalah pastilah. Ya siapa tahu di kereta itu diberikan ruangan kedap udara yang ada oksigen gitu. Siapa tahu kan. Ilmu pengetahuan kan berkembang terus. Ya, tapi kita kan mikirnya gini dong. Nabi Umi nggak pandai baca tulis. Kok bisa mengatakan yang di dalam ayat Quran itu dan terbukti baru sekarang gitu? Apa mungkin itu karangan manusia? Nggak mungkin. Tapi pernah tuh di ChatGPT saya sejarah tentang Muhammad. Dia ada satu orang di bernama apa nggak lupa, pokoknya dia menciptakan agama baru. Nah itu yang sejarah-sejarahnya itu. Nggak usah itu, ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat digantikan dengan sahabatnya Abu Bakar kan. Pada zaman Abu Bakar aja ada orang ngaku Nabi baru. Langsung ngaku Ngaku Nabi baru, bikin semacam Quran. bukan Nabi juga.
Nabi Luka Tambunan. Kan nonton tuh, tapi gue nggak ada full videonya gue ya. Kalau saya posting berarti saya promosiin dia dong. Tapi kan ada yang shortnya tuh. Iya, shortnya saya bikin short aja. 8 jam videonya. Hah, 8 jam? Diskusi dari jam 8 malam sampai subuh. Ya sudah biarin aja. Kalau mau nonton fullnya ada di laptop gua kalau mau. Luka Tambunan ya, dia tuh apa ya, nabi baru kan. Itu bukan nabi baru, nabi halu. Nabi Aduh. Jadi gimana? Ada lagi mau tanya? Udah sih, gue udah puas banget sama. Pas. Ini belum dibuka. Sebelah tuh. Ini Alkitab apa? Ini Bible LAI ya, tahun 70. Berarti bukan TB ya? Belum. Belum, Belum. 74 ya? TB itu 74. Oke. Nah, ini LAI tahun 70. Oh nggak ada ininya ya? Belum ada. Yang ini ada nih. Ini padahal lebih tua nih. Wow, Nah, ini Itu apa? 70. coba tuh. Buka dulu. Ini apa? Ulangan. Gimana cara buka? Dicari aja kira-kira. Kita keluaran. Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Orang Lewi. Iya, Lewi itu imamat. Oh, bilangan. Ulangan. Nah, Ulangan kan? Dari pasal 14. bilangan 4. Nah, itu kuning-kuning tuh. Ini. Ya, 14 ayat 18. Coba baca. Ini tuh yang kemarin, ini yang Angel. Oh, Angel. Iya. Ya lu kalau siapa tahu mau baca sendiri. Siapa tahu saya mau baca Nih, tuh. yang ini dulu baca nih. Yang 18 baca ya, dibaca. Mana ini? Ya. Lu ngerjain saya. Dan lak-lak. Udah tahu. Yang ini kan makan yang nama burung diubah-ubah kan. Bukan diubah. Dia apa sih tuh? Enggak tahu deh. Kasih lihat dia. Nah, ini udah tahu guys. Nah, baca ini. Nah iya yang ini bukannya. Nah, itu beneran ada kan kok burungnya? Ada. Ya itu sih bukan maksudnya alat kelamin, bukan. Itu artinya burung kuntul. Itu bukan burung hutut. Hah? Bukan burung hutut. Gua nggak tahu ya persamaannya apa ya. Tapi burung kuntul itu seperti bangau tapi lebih kecil. Seperti Kan bawang. ada bangau, ada kuntul. Ini bentuknya tapi kuntul lebih kecil dari bangau. Aku bisa gitu terjemahin begitu. Emang ini normal gak sih kok waktu jadi main ini? Zaman ini normal gak sih? Mungkin pada zaman itu normal, mungkin ya. Itu enggak? Aduh. Itu 58 sama-sama Oh. LAI. Oh ini sama ya kok ya? LAI Tapi sama-sama kok beda LAI. ini sih? Hah? Beda ini. Perkembangan bahasa Oh, dari tahun 58 ke 70. kan ditranslate bahasa Indonesia deh. Pendeta gue suruh baca, kamu baca. Disensor juga kalau dibaca. Bang. Habis debat malam itu, pendeta Heno, habis gue suruh baca yang ini, besoknya dia telepon orang LAI marah-marah. Emang ya? Dia cerita sama gue. Itu gimana ceritanya? Itu kok bisa ada tulisan begitu kata di Bible kan gitu. Terus didengerin. Nah enggak, dia telepon sendiri, Oh, cuma nggak dia tahu cerita sama itu. gue. Yes. Yang TB2 kan ada ya? Ada TB2. Tapi TB2 tuh ada dua versi juga, ada Tuhan, ada Tuhan juga. Kan? Iya. Itu- Yang ini Tuhan, yang ini Tuhan. Yang ini babi haram, babi hutan haram, di sini babi najis. Apa aja? Tapi juga ada yang Tuhan juga kok. Ada yang Tuhan. TB2 ada. ada yang Tuhan, ada yang Tuhan juga tuh. Iya. Nih contoh nih, Ini yang ikutin KBBI gak sih? ini contoh nih. Nggak tahu nih, Alvin udah lihat apa belum nih? Buka Yohanes, Manas. pasal 7, Udah nih, masuk. 7 ayat 53. 53. Lalu mereka pulang ke Rum. Ntar dulu, di sini kan, mana ayat 753 ini? Ini kan? Iya. Nah, di sini ada tanda kurung nggak? Ada. Ada. Coba lihat tuh. Ini TB1 nih. Yohanes 7 ayat 53. Ini kan ada tanda kurung nggak? Enggak. Kenapa? Berarti yang TB2 sudah mengakui bahwa ayat yang ada tanda kurung itu artinya apa nih di bawah? Tanda dalam perjanjian kedua TB2 teks nantinya dengan kurang tidak dapat dengan beberapa naskah. Berarti apa? Ini mungkin Berarti ayat-ayat dari Yohanes 7 ayat 53 sampai 8 ayat 11 itu sisipan. even yang udah begini masih ada ayat sisipan ya guys. Jadi dia ngomong nih, yang ada tanda kurung berarti tidak terdapat di naskah-naskah kuno. Kalau naskah kuno nggak ada, naskah belakangan ada, kemungkinannya naskah yang dulu, yang kuno itu lupa nulis, atau naskah yang belakangan yang nambahin. Naskah
yang belakangan ya. Gitu aja kan. Jadi waktu dirilis kok langsung beli. Udah Langsung beli 80.000 gue beli. Ada yang kecil tuh. Ada yang kecil, ada. Yang 100.000 tuh saya beli tuh. Tapi kalau yang kecil mungkin nggak ada buku penjelasan kayak gini, mungkin nggak tahu gue. Ini gue beli itu kan ada buku penjelasan itu. Dapat juga dari waktu selesai katek ini Apa? plastikinnya tapi warna TB2? hitam TB2. Ada Cuman bukunya nggak kecil ada. nggak? Nah, nggak ada. Kenapa nggak ada? Udah diambil. Tipis banget ya. Saat itu lu tarik dulu, robek kan? Jadi tinggal di mana? Kalideres? Cengkareng, Ya Cengkareng. Cengkareng di mana? Cengkareng Barat, Kalideres, Cendrawasih. Cendrawasih, ya. Nah, Tahu Cendrawasih. Cendrawasih, Cendrawasih. Aku dulu main di Solo SMA. SMA mana? Temen gue di Solo. Gue samanya di Ketapang. Temen gue yang di Cendrawasih. Oh, kalau tahu berarti tahu ini dong, SD Kristen Cendrawasih. Tahu. Iya. Ada Itu kerja SD saya Katolik juga kan? Depannya. Iya. Iya. Jalan utama berarti kok tahu dong. Iya. Nangka gitu tau. Hmm. Saya Nangka 5. Oh. Betul dari kecil di situ. Enggak, saya dari Pindahan. kecil ini di Maja. Maja Priuk. Aduh nggak tahu dah tuh. Maja mana? Ini tuh Maja mana ya? Pokoknya Citra 2. Oh Dalam- Citra. Citra 2 dalamnya tuh set ada Maja. Dalam. Nggak sampai Tegal Alur. Enggak. Udah cukup. Cukup lah. Jadi gimana? Masih mau makan babi? Enak sih ya. Enak sih ya. Kalau orang bilang Islam banyak aturan, ya memang benar. Iya, manusia kan hidup harus punya aturan. Kalau nggak jadi barbarian. Nah, dan aturan itu baik buat manusia yang menjalankan juga, baik juga buat manusia yang lain. Jadi damai. Ini rencananya Alvin gimana? Jadi tuh kalau saya pegang ditanya saya ngomong ini. Boleh nanti gampang, kasih tahu aja yang mana dipotong gitu. Jadi tuh saya emang dari awal 2024 tuh ya, dengan Megar tuh kan ya. Saya pengen masuk Islam. Cuman pengen ketemu Korodi langsung, jadi Islamnya sama Korodi gitu. Cuman saya pikir-pikir lagi, pertama kalau misalnya saya udah syahadat, saya kan mesti ngabarin orang tua, mesti buat orang tua juga kan. Mesti diem-diem juga kan berarti belajar Islamnya kan. Kalau saya nanya ke bapak saya waktu itu, Pak kalau misalnya aku pindah agama, kan mana aja lah, nggak usah Islam, mana aja, gimana Pak? Ya lu gue tendang dari rumah, gue soret udah kakak, kayak gitu. Nah kok gitu? Ya lu udah ninggalin Tuhan tapi ngapain? Terus ya udah saya diem aja Pak. Nah terus karena emang beberapa belakangan ini juga ada masalah, dia tahu lah tuh, ada masalah juga di keluarga. Jadi nggak mau membesarkan nambah masalah baru. Sebenarnya bukan masalah sih, bagi mereka mungkin masalah lah ya. Cuman udah dibilangin, maksudnya kayak mama nih sempat nyentil-nyentil dikit lah, kayak pengen pindah gitu, nyentil-nyentil dikit, tapi nggak langsung ngomong gitu. Ini kalau Dandi bilang tuh ada pasalnya, buka tunjukin. Ah enggak lah, enggak gini dia ngomong. Gua lawan semuanya gitu kalau yang mau berani. Terus kayak malah masuk penjara kalau kayak gini, mah kalau misalnya mau bantah gini, terus lu banget kayak gitu. Terus kan kayak langsung gimana ya? Sempet sedih juga sebenarnya, kayak wah kayak yang sebenarnya Islam tuh saya kagum juga gini kok, sholat 5 waktu kan masuk logika, berarti mengingatkan kepada sang pencipta kan, ya lu jangan lupa ibadah lu hari ini kan. Ya ini tadi nih dia telat sholat maghrib gara-gara saya. Ya udahlah gitu kan, lu sholat isya itu berarti mengingatkan kan, jangan lupa kalau ada Tuhan yang lu sembah gitu. Ya, perintahnya Allah memang begitu, sholatlah kamu untuk mengingat aku. Perintahnya begitu. Umar bin Khattab juga bilang jagalah sholatmu. Kalau kehilangan sholat lu bakal kehilangan segala. Make sense gitu loh, kalau masuk logika semua sebenarnya. Cuman ya itu kok. Jadi ini saya ada rencana nih kok. Kan orang tua saya tahun ini nggak tahu kapan. Ini lagi nyari rumah, mau pindah. Nah rumah yang sekarang saya tempatin itu jadi buat saya gitu kok.
saya niatnya pas mereka pindah, mereka tuh maunya nyari tuh di daerah nggak tahu, pokoknya daerah Pantai Indah Kapuk lah, tapi yang biasa-biasa aja, nggak yang awal. Nah itu saya ada rencana pas mereka pindah tuh bener-bener mastiin mereka di situ, nggak kemari-mari lagi, baru saya istilahnya masuk Islam lah. Oh, bukan baru mau ngomong gitu. Bukan. Kalau lu masih hidup saat itu, kalau lu Ya itu ini tanya dia nih, itu pertimbangan saya juga kok. Karena gua kalau misalnya kalau misalnya gue mati tapi gue udah ada rencana nih mau masuk Islam, gue takut keburu mati. Ini tanya aja gue ngomong kayak gitu nih, Dak. lu udah rencana Dari nih, tadi kok. Udah rencana lu kok. pengen jadi mahasiswanya UI misalnya, ya. Tapi lu belum daftar, lu bakal diakuin nggak mahasiswa UI? Ya udah, baru rencana doang. Kecuali kalau begini, Vin. Kecuali kalau Alvin bersyahadat mandiri, bersyahadat sendiri, itu juga boleh sebenarnya, ya. Karena suatu keadaan Alvin bersyahadat mandiri, itu boleh, sah, itu udah disebut Muslim. Cuman namanya kita hidup bermasyarakat, kan ada baiknya orang lain juga tahu bahwa Alvin sudah Muslim. Sebenarnya kalau suruh tanya mau Muslim sekarang saya mau kok. Cuman maksudnya, wah gimana ya caranya? Takut nggak menjalankan dengan baik gitu loh kok. Nah gini, kan ada suatu keadaan yang menghambat Alvin untuk menjalankan Islam. Terus kalau Alvin terhambat untuk menjalankan Islam karena suatu dan lain hal, apakah terus Alvin disebut sebagai kafir? Enggak, makanya. Gitu. Tapi gimana kalau misalnya saya belum bisa sholat, saya belum belajar sholat lah. Mau belajar gimana kok? Kan bisa di luar belajarnya. Kalau orang tua saya, jujur kalau bapak ya, pasti nanyain lu kemana. Bapak saya tuh tahu kalau saya kemana kok pasti. Oke. Terus kalau ke rumah temen? Tahu dia, kayak waktu itu lagi di, tapi bukan sama dia sih, lagi di PIK. Lu ngapain di PIK? Waktu di mana? Oh, berarti handphone lu sadap. Jadi handphone lu dimonitor. Jadi tuh bapak tuh, ya istilahnya terkenal lah situ aja dia informasi gitu. Ya, gini, saran saya, ini saran. Ketika ada orang mau beriman, lebih baik dia beriman dulu. Masalah dia menjalankan bisa atau nggak bisa, itu boleh, Allah Maha tahu. Iya. Boleh kok. Boleh. Berarti kalau saya nggak sholat gimana? Nah, lu cari cara bagaimana lu sholat tapi orang tua lu nggak tahu. Diajarin dong? Diajarin. Nanti gua kirimin guru. Terserah lu mau belajar di mana. Lu tinggal belajar di rumah dia kah, belajar di rumah temen kah, yang lain. Di kosan, kena band diusir. Kena band. Lu tadi bilang katanya bapaknya lu udah tahu. Bapak udah tahu tapi nggak mau kalau. Oh, tetap nggak mau. Bapak tuh kayak ngerti. Oh ya udahlah. Oh dia tuh anggapnya. Oh Nana mau belajar gitu. Mau belajar aja. Ya. Kalau pindah lu gue tendang tetap. Oh. Bapak gitu sih. Tapi bapak sendiri juga suka dengar dakwah Islam. Oh ya. Bapak dia puas tuh didengerin. Lah bapak nggak dengerin itu? Ya nggak apa-apa dengerin aja. Terus kalau ditanya bapak kenapa nggak mau masuk Islam? Gak pernah nanya gitu sih. Oh, nanya. Kalau udah adik bapak saya pernah tuh mau kodandi juga tuh saya nih lihat nih. Yesus itu sebenarnya tuh bukan Tuhan. Yesus itu sebenarnya apa utusan kan bla 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 gini. Saya udah acung tetap percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Di Islam kita nggak pernah yang namanya maksa lo harus masuk Islam. Allah Subhanahu Wa Taala bisa nggak kalau mau menjadikan semua manusia di bumi ini Muslim? Bisa, mudah, ya kan? Tapi kenapa enggak? Nah itulah manusia diuji. Ketika diuji, lu mau beriman nggak? Mau beriman, alhamdulillah, lu masuk di tempat yang bagus. Nggak mau beriman, tempatnya di sini. Nah kalau kita masih dapat kesempatan, alhamdulillah. Kalau nggak dapat kesempatan, gitu. Tapi belajar dulu gampang sih kok. Ya udah. Gampang nggak? Maksudnya belajar nggak? Gampang. Sholat aja. Yang penting saya bisa sholat deh. Iya, sholat itu kan 5 kali sehari. Lu belajar seminggu juga udah bisa. Oh bisa? Ya Saya kira mesti elah. sebulan. Buset, sebulan lama amat. Baca surat-surat pendek aja kok. Surat pendek, bahkan sholat yang sah itu cuma baca Al-Fatihah doang sebenarnya. Yang lainnya tuh duha kayak gitu. Hah? Yang lain Kalau duha kan sholat sunnah. sunnah. Yang penting fardu dulu aja, fardu. Bagaimana caranya, kapan, di mana, yang tahu kan lu doang. Ya kan? Artinya kalau orang masih dalam tahap belajar, lu sholat 2 rakaat pertama, lu cuma baca Al-Fatihah aja, itu pun sah. Al-Fatihah. Ya Al-Fatihah ada bacanya, alhamdulillah dan seterusnya. Apa yang Kalau itu Quran surat Al-Ikhlas itu bacaan setelah Al-Fatihah. Tapi lu nggak baca surat yang bacaan setelah Al-Fatihah pun nggak apa-apa. Yang penting lu baca surat Al-Fatihah. Diulang-ulang terus kok. Iya, setiap rakaat sah. Oh, udah selesai? Oh, itu mah gampang gerakan lah ya. Iya, Jadi boleh sih kok sekarang. gitu. Jadi maksudnya kalau ada kesulitan apa segala macam, kan yang tahu dulu nih bagaimana. Jadi kan lu yang tahu kapan lu bisa mengumumkan, kapan lu diem, kapan lu bisa sholat, kapan lu bisa puasa, yang tahu lu gitu. Gua ada temen, ada namanya Coki ya panggilannya.
Dia mau alaf, masuk Islam 2 tahun nggak ngomong sama orang tuanya. Orang tuanya juga dari keluarga Batak, cuman bukan polisi ya. 2 tahun orang tuanya nggak tahu kalau udah masuk Islam. 2 tahun. 2 tahun. Habis setelah 2 tahun tahu. Setelah 2 tahun baru dia ngomong sama orang tuanya. Ya reaksi orang tua biasa lah, orang tua mana yang nggak sedih kalau anaknya beda agama gitu lah ya. Bapaknya nangis, ibunya nangis. Terus setelah itu orang tuanya nyuruh anak itu ke gereja bareng orang tuanya, ketemu romonya. Si anak itu minta, gue ikut gitu. Ayo, gue bilang, gue bawa bebel yang Katolik tebel itu, gue tukeran sama berat-berat gitu ya. Gue tungguin romonya ngomong 1 jam nih, ya kita dengerin namanya tuan rumahnya. Begitu kita dikasih waktu ngomong, gue baru mau buka Bible. Romonya mohon maaf ya, ada jadwal lain. Udah capek-capek sejam ngomong, gue gak bisa buka Bible. Dia udah tahu kali itu. Gak tahu lah ya. Oke, habis itu tetap ya si anak ini kan tetap dengan pilihannya. Orang tuanya nggak bisa nahan, gitu kan? Ya sudah, akhirnya tetap diterima dengan baik. Sampai anak ini married dengan Muslim, walaupun dengan adat Batak, tapi juga tetap pakai akad Islam. Orang tuanya tetap terima, nggak masalah. Anak ini makin hari makin baik sama orang tuanya. Orang tuanya sampai sekarang ya baik aja sama dia. Cuman setelah menikah nggak lama papanya meninggal. Sekarang mamanya dirawat sama anaknya, masih baik-baik aja. Jadi belum tentu apa yang Alvin takutin terjadi gitu. Belum tentu. Iya, aku ingat kata-kata ini. Ada yang terjadi, juga banyak yang tidak terjadi. Tinggal bagaimana Alvin sama orang tua yang tadinya sayang dan hormat harus lebih sayang dan hormat. Ini gimana Pak jadinya nih? Ya, Ada. kalau mau beriman dulu. Mau. Siapa tahu besok mati kan kita gak ada yang tahu. Kan anak muda sama orang tua belum tentu yang tua duluan. Jadi Ya kan? mau kok. Bisa aja yang muda duluan yang tua belakangan, bisa aja yang tua belakangan yang muda duluan gitu. Paling kalau kan biasanya kok di announce itu kan ada foto alhamdulillah telah bersyahadat gitu. Paling jangan tulis bersyahadat tuh paling. Apa muka lu buat tutup? Ketahuan lah. Pakai muka Syarul Khan gitu. Apa ya? Nggak diposting juga nggak apa-apa. Nggak diposting, banyak nggak diposting. Emang lu kira semuanya diposting? Nggak semuanya diposting. Jadi kita juga melindungi orang yang mau masuk Islam. Kalau berbahaya kita nggak akan posting. Sebenarnya posting nggak apa-apa sih, mama saya nggak nonton YouTube, nggak bakal keluar lah announcement Donditan. Oh, nanti nggak bakal keluar di HP dia. Videonya ditayangin? Semuanya Kalau video ditayangin? nggak apa-apa. Apa-apa juga? Justru bapak pengen lihat. Oh gitu. Nah, sudah. Ya udah nggak apa-apa. Kita siapin dulu ya sebentar ya. Pinjam KTP, belum punya KTP ya? Punya. Tapi pernah nggak ada yang di bawah umur? Ada. Nah, seorang sebenarnya nggak ada aturan yang jelas. Seorang anak itu umur berapa dia boleh menentukan pilihannya agamanya. Dalam hal agama ya. Hukum tidak menetapkan batas usia tertentu untuk anak-anak memilih agama. Ini ada nih. Ya. Memang anak-anak di atas usia 18 tahun dapat memilih agama mereka sendiri. Namun anak-anak yang lebih muda juga dapat melakukannya jika mereka telah mencapai kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara mandiri. Tadi membedakan Yesaya 96 yang bahasa Inggris saya bisa. Berarti kan sudah bisa berpikir, ya kan? Orang yang di atasnya Alvin aja banyak yang nggak bisa membedakan. Saya nonton Koko terus pokoknya, sumpah. Nonton, ada debat, asik debat nih, kalah, ya beritanya kalah. Begitu, sumpah. Saya nggak bawa itu sih ya, kartu pelajar ya? Tasnya hilang kok, sumpah. Nggak ada ya? Hilang, jadi tuh dompet dalam tas, untung nggak ada apa-apanya, cuma kartu pelajar doang. Hilang tasnya. Lu jaminan ya? Boleh. Hah? Lu yang jamin ya? Ya boleh. Pinjam KTP-nya? Kalau sekelas loh, dia Ini aman kan ya kok ya? Ya aman lah. Nih gini, oh ya satu lagi saya belum sampein. Di negara Republik Indonesia, Bapak pasti tahu, ada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2, setiap warga negara diberikan hak yang penuh untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Gitu. Ya, seorang anak tadi minimal 18 tahun. Tapi yang lebih muda pun bisa memilih agamanya kalau dia sudah bisa berpikir secara mandiri. Yang bab 3 pasal 4 gitu. Oh itu kalau itu tentang pencarian agama. Beda. Kalau ini untuk memilih agama. Itu bebas. Wah. Ya pinjam cuma buat ini aja, buat catatan kita aja. Nggak dipajang di YouTube. Iya. Nah siapin Yes. di copy aja dulu. Lu sertifikat nggak bisa? Enggak apa-apa, Islam. Takut apa gua malu. Ini temennya, buat kekuatan catatan banget, kita aja yang kekuatan buat tuh lain. ini gitu, ada KTP-nya. Cuman pahalanya banyak. Surat pernyataannya dulu, siapin. Udah ya? Dosa gua. No. Lah gua lokot masuk lagi 0 gua suci. Oke. Coba tanya ke Dondi, bisa gak kayak gitu? Ya, surat pernyataan Curang kalian aja. nge-cheat, cheat code. Ya. Yang sertifikat syahadatnya nanti kita kirim. Nggak harus kirim ke rumahnya Alvin, kirim ke rumah dia juga nggak apa-apa. Dia ngekos masalahnya. Ya nggak apa-apa, yang penting ada alamatnya kita kirim pakai ini. Ya udah. Sebenarnya sertifikat itu hanya diperlukan untuk mengganti keterangan KTP. Tapi kalau nggak punya KTP, Yang Kristen jadi Islam gitu ya, Kok? iya. Nah kalau belum punya KTP, jadi sebenarnya sertifikat itu ya untuk sekarang belum diperlukan. Nanti pada waktu bikin KTP, lu ngaku di depan apa namanya
petugas kelurahan, saya Islam gitu. Itu langsung ditulis Islam. Tapi kalau ada kan biasa bapak nemenin tuh. Bapak nemenin gitu kan, melihat. Ya sudah nggak apa-apa, istilahnya gini aja. Kalaupun sampai dilarang sama orang tua atau bagaimana, ikutin dulu orang tuanya. Berarti kalau Kristen berarti saya ngomong Kristen dong. Tetap ikutin aja dulu orang tuanya. Tapi sertifikat itu buat pegangan Alvin. Kalau saya udah Islam. Iya. Sewaktu-waktu Alvin sudah memberitahu orang tuanya, sampai Alvin bisa merubah KTP-nya, nah pakai surat pernyataan sertifikat itu. Siap. Itu boleh. Berarti kan tahun depan bikin KTP kan? Iya. Begitu aja. Berarti nanti sertifikat itunya kita kirim ke alamat yang dikasih. Terserah mau alamat siapa aja. Lu tau kan alamat lu? Namanya Tahu apa? lah. Itu pesan paket nyampe kan ke sini? Iya, itu bukti fisik kok. Fisik ada sertifikat. Oh, kalau mau digital, PDF aja juga boleh. yang Ada. PDF aja. Iya. Boleh. Bisa udah. Tapi yang bagus kan gini. Yang bagus kan digital karena dia ada tanda tangan di atas materai. Kayak materai. Iya. Jadi kita kirim fisik dulu, lu tanda tangan dulu, kasih foto lu, baru lu scan. Fotonya 3x4 itu ya? Kak? Iya. Aduh ada guys. Setelah terima fisiknya, lu tanda tangan di atas materai, tempel foto, baru di scan. Itu jadi di digital. Itu juga yang dipakai ketika lu ngajuin ke Dukcapil atau ke kelurahan. Udah tuh. Ya. Bentar kita siapin dulu ya. Udah sunat belum? Udah dong. Kapan? Kelas 3 SD. Oh sunat masang. Sunat biar bisa lebih mainan. Oh gitu. Pokoknya harus sunat kata bapak. Oh malah bapak nyuruh sunat? Iya. Oh, oke. Mas udah gede udah 3 kelas SD nggak sunat. Kalau gitu siapin paketnya. Nanti buku-buku yang diterima sementara titipin aja dulu. Titipin dulu di mana. Tinggal lu atur hari apa lu mau belajar gitu. Lu bisa belajarnya hari apa. Iya pak. Dikasih waktu seminggu 2 kali. Sekali datang 90 menit selama 3 bulan. 3 bulan lu nggak bisa sholat mah kebangetan. 3 bulan lu nggak bisa baca Quran juga kebangetan sebenarnya. Nggak bisa baca Quran. Iya, 3 bulan harusnya udah bisa baca Quran. Harusnya ya, kalau lu serius gitu. Oh Doni udah ikro. Udah lah. Tapi gua dulu sempat putus-putus, jadi sempat ngulang gitu. Tapi sekarang bisa nih dari awal sampai akhir. Ya, alhamdulillah. Itu tuh yang kemarin tuh yang orang kayak orang Papua sih dia baca bagus banget saya dengar tuh. Eca namanya. Baca ya. Itu lagi sekolah kelas 3 SMP. Dia SMP. Nanti lulus gua ambil tuh. Yang awal itu. Gua masukin ke rumah Quran kita. Mantap. Kita punya rumah Quran. Dia Kristen ini. Kristen. Hei Pace. Eca namanya. Kasihan tuh dia. Papanya udah meninggal, mamanya udah meninggal, papanya nikah lagi, dia hidup sama neneknya, cuman di kos-kosan kecil 800.000 sebulan. Sekolah dari kelas 1 SMP nggak bayar. Di yayasan ya. Alhamdulillah kemarin kita tutup. Udah. Alhamdulillah, sebentar ada yang kurang. Sholat lu sekarang. Iya mas. Udah ada Yesus. Gue lupa ada mic itu nggak mental. Ya, kita mulai ya. Ya Pak. Kita segerain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali pada ini udah dini hari ya harus hitungan ya atau malam hari lah. Tadi kita sudah diskusi dengan Ade Alvin. Nama komplitnya tadi siapa? Surat pernyataan mana Mel? Oh, ya. Alvin sudah datang ke studio Beramal Jakarta. Tadi kita sudah diskusi, sudah buka-bukaan. Sudah bertanya, sudah puas katanya. Dan alhamdulillah malam ini Alvin menyatakan dirinya untuk memeluk agama Islam. Betul ya, Ben ya? Iya, betul. Alhamdulillah seperti biasa. Nah, seperti biasa. Ini saya harus bertanya kepada Alvin. Alvin ini mau memeluk agama Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri ya. Saya maksa? Enggak. Syahid maksa? Enggak. Enggak ya. Alhamdulillah. Yang kedua, tadi kita sudah dengar cerita dari Alvin bahwa orang tua bukan kemungkinan besar tapi sudah dipastikan pasti menolak, gitu ya. Iya. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana nanti Allah bisa membantu memudahkan Alvin ya dalam menjalankan Islamnya. Yang penting ketika Alvin nanti misalnya orang tua marah atau bagaimana, Alvin boleh membantah tapi atau menjawab tapi harus dengan cara yang paling lembut. Ya. Iya, Pak. Kalau sebelumnya Alvin sudah sayang dan hormat kepada papa dan mama, mulai sekarang Alvin harus lebih sayang, lebih hormat kepada orang tua. Tunjukin ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji jika mampu.
Apakah Alvin berjanji untuk sebaik-baiknya melakukan syariat-syariat ini? Ya, berjanji. Alhamdulillah. Baik kalau gitu, karena sertifikat kita sedang siapkan, ini yang ada baru surat pernyataan, ini nanti belakangan aja ya. Kita langsung syahadat dulu aja. Alvin berjabat tangan dengan saya, Alvin ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab, dan nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha Anna ilaha alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak yang hak selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, Alvin sudah muslim. Semoga istiqomah ya. Nanti ada apa-apa jangan sungkan-sungkan ya. Ngasih selamat tuh yang bawa begini. Selamat tadi. Wih. Alhamdulillah. Oke, sekarang ini adalah paket yang bisa kita kasih ke Alvin ya. Bagaimana caranya nanti Alvin mengatur, Alvin yang tahu lah ya. Ya. Jadi buku petunjuk sholat ini dibaca semua ya. Ini pintu untuk bisa sholat ya. Tapi kalau belum tahu, belum sempat, belum selesai baca, Alvin berkesempatan sholat di masjid, jadi makmum ya. Ikutin aja gerakannya. Kalau nggak tahu bacaannya cukup subhanallah 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 ya, cukup. Diterima kok. Insya Allah diterima ya, jadi makmum Ya. ya. Nah ini ada buku bacaan Quran di dalam juz amma ya. Terus ini buku Iqra. Nah nanti Alvin atur sendiri hari apa, jam berapa, di mana dengan guru privat kita belajar ini Iya, Pak. ya. Ini juga ada Quran yang kita kasih. Quran ini persembahan dari pemirsa channel Babitan, dari Al-Fatih Quran. Iya. Di sini ada Quran yang ada terjemahannya. Kalau belum bisa baca dalam bahasa Arabnya, baca terjemahannya dulu ya. Tapi belajar juga sebagai muslim yang pegang mushaf Quran untuk baca, walaupun terjemahan diusahakan sudah berwudu ya. Juga taruh di tempat yang paling baik, jangan sembarangan taruh ya. Terus ini ada sejumlah uang, jangan lihat jumlahnya. Ini adalah zakat yang memang untuk orang-orang yang baru masuk Islam seperti aku ya. Tenang aja, ini nggak sampai 2 miliar. Ini ada sajadah contekan, mungkin sudah tahu. Selama belajar Quran pakai sajadah ini ada tulisan bacaan Qurannya, Boleh bacaan diintip. sholatnya. Boleh. Sambil baca ini boleh. Kalau lama gitu terus nunduk Nggak nggak apa-apa. apa. Gak apa-apa, ini untuk sholat sendiri ya. Jangan dibawa ke masjid kalau yang ini. Diketawain gitu. Nanti kalau dibawa ke masjid, ditaruh di depan begini, nanti sebelahnya pada nyontek lagi. Ini untuk belajar sholat sendiri ya. Alhamdulillah. Ini juga ada sajadah yang tebal nih. Juga ada sarung. Nah sarung karena ada sunat, jadi ini alhamdulillah buat sholat. Buat ronda juga boleh. Ya ini sarung persembahan dari BHS Tech, sarung atlas. Saya masukin sini semua ya. Nanti tolong kasih alamat ya. Kita kirim kemana sertifikatnya. Iya. Segera ditandatangan, kasih foto, di scan. Nah digitalnya itu juga penting. Nanti semua foto mau di print ulang atau mau dipakai buat Foto 3x4 itu. foto 3x4. Foto sendiri, jangan foto dia. Iya. Foto ulang bisa gak sih kok? Kayak Boleh aja. harus belakangnya harus Nggak. Ini kan bukan untuk paspor. Nah ini tolong dibaca. Nanti tolong tanda tangan di atas materai. Alamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya sekarang lagi nyoba-nyobain sarung yang keren. Sarung ini keren. Sarung ini harganya terjangkau, tapi enak banget dipakainya ya. Kalau kata orang Jawa, silir, itu adem gitu ya. Sarung ini adalah sarung dari produksi BHS Tech yang tipenya adalah tipe Atlas. Nah, ini sarung-sarung dari BHS Tech. Banyak tipenya, banyak modelnya, banyak motifnya. Harganya terjangkau dan wah mantap dipakainya. Yang saya pakai ini adalah yang sarung Atlas favorit. Nah, ya ini dia isinya. Motifnya banyak, ya warnanya banyak, harga terjangkau dan enak bener dipakainya. Nah, sekarang BHS Tech, waduh, punya program yang keren sama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Apa itu? Programnya adalah program wakaf sarung. Wakaf kok sarung? Nah, buat teman-teman yang ingin mewakafkan sarung ya, bisa mengirimkan ke kita
di YPM atau Tauhid Penjualan dengan nomor rekening BSI nomornya 11888888 ya, atas nama YPM atau Tauhid Penjualan. Saya ulang, BSI nomor 118888888182 atas nama YPM atau Tauhid Penjualan. Setiap wakaf yang masuk ke rekening di YPM atau Tauhid akan kita belikan sarung ke BHS Tex, kemudian akan kita sebarkan ke masjid-masjid yang membutuhkan sarung supaya kaum muslimin yang sholat di masjid tersebut bisa pakai sarung, bisa bermanfaat buat kaum muslimin yang sholat di masjid-masjid, juga bisa menjadi amal jariah buat teman-teman ya. Keren kan programnya kan? Nah, jangan lupa catat nomor rekeningnya, harganya. Nah, harga satu sarung itu harganya Rp75.000. Rp75.000 sekarang kalau ngopi di mall juga mungkin masih kurang ya. Tapi kalau kita alihkan ke wakaf sarung bisa berguna buat yang mau sholat, sehingga bisa jadi amal jariah buat teman-teman. Keren kan programnya kan? Nah, jadi jangan lupa yang mau mengirimkan wakaf sarung ke nomor rekening yang tadi saya sebutkan, kerjasama antara BHS Tex dan Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Oke, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top. Yang ini berarti bersedia ya ditayangin ya? Iya. Yang sementara sama tidak dicoret. Tulis nomor HP juga, nanti saya hubungin. Nanti kita tukeran nomor HP. Alvin, kalau ada pertanyaan apa segala macam jangan sungkan-sungkan. Ya. Ya, kita udah saudara dalam iman. Ada pertanyaan apa tolong bertanya, jangan sungkan-sungkan ya. Seperti biasa, saya harus menyampaikan dua hal, bahwa setiap manusia yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah atau muslim. Tadi kita udah bicara ya. Alvin menjadi Kristen karena orang tua. Sekarang Alvin alhamdulillah sudah bersadat. Alvin sebenarnya kembali ke fitrah sebagai muslim, sebagai orang yang harus berserah diri kepada kehendak pencipta kita. Yang kedua, setiap orang bukan Islam memeluk Islam atau bersadat, dosa-dosa Alvin dari akil balik kemarin, akil balik umur berapa? 13 misalnya. Itu dosanya udah diampunin sampai sekarang. Tapi kebaikannya tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Ya, alhamdulillah. Jadi Alvin sekarang nggak punya dosa. Tolong doain Syahid, doain saya, doain teman-teman, doain pemirsa. Iya, Karena nggak punya dosa kan doanya pasti cepat dikabulin insya Allah gitu. insya Allah. Ya, doain kita semua, semoga kita semua istiqomah, semoga kita semua husnul khotimah. Cita-cita kita nggak tinggi-tinggi, cuman husnul khotimah gitu. Ya, mati dalam keadaan muslim. Ya. Juga kita semua sama-sama berdoa, mudah-mudahan Alvin, Syahid, saya dan semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan juga insya Allah kita dijadikan saksi keesaan Allah. Iya, Pak. Ya, itu aja. Ya. Terakhir kita berdoa supaya kita semua dilindungi dan dijauhkan dari api dan asap neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanya? Udah kok. Cukup ya? Cukup. Syahid, ya? Cukup ya? Alhamdulillah kita tutup. Terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa. Mudah-mudahan pemirsa yang menonton juga mendapat pahala ya. Dan buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Karena Mualaf Indonesia. Konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin.